sistem informasi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumanse, Prodi Sistem Informasi kelas 2B, NPM 240910036. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, mata kuliah struktur data, yang dibimbing oleh dosen Bapak Ibnu Rasid Munti, Eskom Mkom. Baiklah, masuklah kita ke tugas yang pertama. Fungsi luas permukaan tabung. Fungsi luas permukaan tabung R titik kali P mendefinisikan sebuah fungsi bernama luas permukaan tabung yang menerima dua parameter. Yang pertama R jari-jari alas tabung, yang kedua T tinggi tabung. MACP menggunakan konstanta MACP untuk mendapatkan nilai phi yaitu sekitar 3.141.59. 2 kali MACP kali R tambah T. Rumus untuk menghitung luas permukaan tabung yaitu 2 phi R tambah T. R tambah T menjumlahkan jari-jari dan tinggi tabung. 2 phi R tambah T mengalihkan keliling alas dengan R tambah T untuk mendapatkan luas permukaan tabung, termasuk dua alas dan sisi tabung. Konselok menampilkan hasil kakak luas permukaan tabung memanggil fungsi luas permukaan tabung dengan nilai R3 jari-jari alas, T5 tinggi tabung. Hasil fungsi mengendalikan luas permukaan tabung dengan jari-jari 3 dan tinggi 5 yang kemudian dicetak ke konsol. Baiklah, jika ingin kepastian kita lihat di outputnya. Luas permukaan tabung ini 150,000,000,000,074,473,72,31007. Kedua, kelas minus. Konstruktur metode khusus yang digunakan untuk menganalisis properti objek saat ini dibuat N jumlah sisi pada alas limas, misalnya segi 4, segi 3. Alas panjang sisi tinggi 5 yaitu jarak dari pusat alas ke puncak sisi tegak. Tinggi segi 3 pada sisi tegak limas. Validasi. Jika jumlah sisi N kurang dari atau sama dengan 2, atau salah satu nilai-nilainya kurang dari atau sama dengan 0, fungsi akan melempar error. Menghitung luas alas. Ruang alas sama dengan N kali 2 derajat P tan N phi per N. S panjang sisi alas tan N phi per N fungsi trigonometri untuk menghitung sudut berdasarkan jumlah sisi. Matfau tis alas kali matfau tis kali alas 2. Menghitung S derajat kuadrat panjang sisi alas. Matfai tis menghitung sudut dalam radian. Volume limas. Volume itu 1/3 kali luas alas tinggi.
Menghitung luas permukaan. Luas permukaan sama dengan luas alas tambah luas semua sisi tegak. Total luas sisi tegak adalah N kali alas kali tinggi sisi tegak per 2. Pembuatan objek dan output membuat objek 5 segi 4 dengan N sama dengan 4. Alas berubah segi 4. Alas 6 bagi panjang sisi alas 6 satuan. Tinggi sama dengan 10. Tinggi 5 10 satuan. Sisi tegak 5. Tinggi segitiga tegak 5 satuan. Oh, hitung. Baiklah, kita akan menengok hasil outputnya. Biar memastikan jika itu valid atau error. Oke. Hasil output ketiga itu mendeklarasikan variabel. Speednya nilai 75. Variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai angka dalam hal ini 75. Let kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan ucapan blok. Pernyataan kondisional if nilainya lebih besar dari 7, konselok penjelasan lagi. If nilai lebih besar dari 7, mengevaluasi apakah nilai lebih besar atau sama dengan 7. Jika kondisi ini benar, true, maka blok kode di dalam akan dijalankan. Dalam contoh ini nilai adalah 75 sehingga kondisi benar. Konselok lulus. Menampilkan teks lulus di konsol jika kondisi if dipenuhi. Else, jika kondisi if tidak dipenuhi, false, maka blok kode di dalam setelah else dijalankan. Konsolok tidak lulus. Menampilkan teks tidak lulus jika kondisi if tidak terpenuhi. Baiklah, jika kita maka kita lihat dari ini. Kita pastiin apakah itu betul atau error. Baiklah, hasilnya outputnya lulus. Baik, kita akan lanjutkan soal yang keempat. Ini let nilai siswa 78. Variabel nilai siswa menyimpan nilai siswa yaitu 78. Let kata kunci yang dideklarasikan variabel yang cukup dalam cukupan blok. If nilai siswa sama dengan atau lebih besar 90. Mengevaluasi apakah nilai siswa lebih besar atau sama dengan 90. Jika true, teks grade A akan dicetak dan diproses terhenti di sini. Jika false, lanjut ke pertanyaan berikut. Else if nilai siswa lebih besar atau sama dengan 80. Jika true, teks grade B akan dicetak dan diproses terhenti di sini. Jika plus, lanjut di pernyataan. Yang ketiga, else if nilai siswa sama dengan atau lebih besar 70. Jika true, teks grade C akan dicetak dan diproses terhenti di sini. Jika plus, lanjut ke pertanyaan berikut. Else if nilai siswa lebih besar atau sama dengan 60. Jika true, teks grade D akan tercetak dan diproses berhenti di sini. Jika plus, lanjut ke bagian plus. Else, jika suatu kondisi sebelumnya false, teks grade akan dicetak. Baiklah, untuk memastikan berikutnya, mari kita tengok outputnya. Outputnya grade C.
dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.